Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novika Arini dari kelas MI 2C absen 19. Kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat web statis dengan Blade Template Engine pada Laravel. Yang pertama saya akan membahas mengenai cara merancang layout. Ada beberapa root yang diperlukan pada file web.php. Berikut rootnya. Yang pertama yaitu root home. Root home ini akan langsung menampilkan view pada view index. Kemudian root product. Pada root product ini terdapat array product yang berisi 8 nama address yang akan dikirim ke view product. Selanjutnya, root reseller. Terdapat array reseller yang berisi 6 nama kota yang akan dikirim ke view reseller. Dan yang terakhir adalah root photoshoot. Root ini akan langsung menampilkan view pada view photoshoot. Tidak lupa di sini saya juga membuat 4 file view. Di antaranya view index, view product, view reseller, dan view photoshoot. Tema yang kedua yakni mengenai view include. Blade menyediakan perintah include untuk keperluan ini, yang cara penggunaannya mirip seperti fungsi include bawaan PHP. Sebagai contoh praktek, saya akan pisahkan bagian header dan footer dari ketiga view menjadi komponen terpisah. File komponen ini disimpan sebagai header.blade.php dan footer.blade.php ke dalam folder layout. Seperti berikut, terdapat folder layout di dalam folder view. Yang di dalam folder layout sendiri terdapat 4 view, di antaranya view header, view footer, view alert, dan view master.blade.php. Berikut kode program pada file header.blade.php. File header.blade.php akan dipakai untuk menampung bagian head HTML serta menu navigasi. Kemudian, berikut kode program pada file footer.blade.php. Tema yang ketiga yakni mengenai mengirim data ke include. Perintah include bawaan Laravel tidak hanya menggantikan fungsi include milik PHP saja, tapi juga memiliki fitur tambahan, yakni bisa dipakai untuk mengirim data. Di sini saya akan membuat agar titel setiap halaman berbeda-beda tergantung kontennya. Berikut kode programnya. Berikut kode program pada file view index.blade.php. Kemudian pada view product.blade.php. Selanjutnya pada view reseller.blade.php. Dan yang terakhir pada view photoshoot.blade.php. Kode programnya seperti berikut. Hingga hasilnya akan menjadi seperti berikut, di mana titel dari setiap halaman juga berubah mengikuti data titel yang dikirim. Next, lanjut pada tema selanjutnya, yakni layout extend. Blade menyediakan teknik alternatif yang dalam kebanyakan situasi lebih praktis daripada menggunakan teknik include. Caranya adalah dengan menurunkan sebuah file view ke view lain, atau juga bisa disebut teknik mengextend sebuah view. Tambahkan kode program seperti berikut pada file view master.blade.php yang ada di dalam folder layout. Kodenya seperti berikut. Terdapat perintah yield pada baris 20. Perintah ini dipakai untuk menandai bagian yang bisa ditimpa oleh view turunan nantinya. Teks di dalam tanda kurung merupakan nama atau ID dari yield tersebut. File master.blade.php ini tidak dirancang bisa diakses langsung, tapi harus diturunkan ke file view lain. Kita akan mengextend file ini ke dalam view product, reseller, dan photoshoot.
Untuk file product.blade.php bisa ditulis seperti berikut. Kode programnya seperti berikut. Kemudian lakukan modifikasi hal yang sama pada view, reseller, dan photoshoot. Terlihat di baris 1 terdapat perintah extend layout master. Inilah perintah yang memberitahu Laravel bahwa view ini merupakan turunan dari file layout master. Ketika sebuah view di-extend, maka semua komponen dari view asal harus diisi. Dalam file layout master terdapat dua buah IDL, yakni title dan content. Masuk ke tema nomor 5, yakni mengatasi masalah menu navigasi. Rancangan template yang kita buat masih memiliki sedikit masalah di menu navigasi, di mana kelas aktif tidak pindah sesuai halaman yang dibuka. Solusinya dengan menggunakan nilai yield. Dengan tambahan ini, dalam setiap view yang mengextend master.blade.php akan diisi menggunakan nilai yield yang berbeda-beda. Contohnya pada perintah yield yang berada pada baris ke-20 ini. Selanjutnya mengenai section extend. Blade menyediakan cara untuk mengextend section milik parent view. Di sini saya akan menambahkan bagian perintah section content di view product. Seperti berikut. Kode programnya seperti ini. Lalu saya akan mengakses melalui web browser dan ditampilkan tampilan seperti berikut. Selain itu, kita juga bisa menampilkan section content milik parent view, sekaligus isi section content kepunyaan child view. Caranya dengan menambahkan perintah parent. Tema selanjutnya mengenai name roots. Name roots adalah sebutan untuk root yang diberi nama atau alias. Fitur ini diperlukan jika kita sering mengubah alamat root tapi tidak ingin mengganti satu persatu URL dari alamat tersebut di dalam Blade. Menu navigasi contohnya. Biasanya berisi link menuju halaman yang akan ditampilkan. Yang di dalam Laravel alamat tersebut merujuk ke URL yang ditulis di dalam root. Di sini saya menambahkan pemanggilan metode name di akhir root. Seperti contoh berikut, terdapat perintah name pada view index yang saya beri nama home. Kemudian pada root product saya beri nama product. Selanjutnya pada root reseller saya beri nama reseller, dan yang terakhir pada root photoshoot saya beri nama name photoshoot. Dengan tambahan ini kita bisa menggunakan fungsi helper root sebagai nilai dari atribut ref yang berada pada view header.blade.php. Seperti berikut. Kemudian pada root reseller dan yang terakhir pada root photoshoot. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai aset dan URL function helper. Laravel juga menyediakan function helper aset dan URL. Function aset berguna untuk membuat absolute URL ke folder public, yakni folder di mana file aset berada. Sebagai contoh, saya akan tambahkan link berikut ke dalam file footer.blade.php. Berikut linknya saya tambahkan pada tag A. Kemudian saya coba akses pada web browser, akan tampil footer seperti berikut. Yang dimana jika diklik, footer akan menampilkan halaman yang berisi "Maaf, alamat tidak ditemukan". Sebagai rangkuman, function root, asset, dan URL sama-sama berguna untuk menggenerate URL. Bedanya, root dipakai untuk name root, asset untuk link ke file aset, serta URL untuk membuat URL secara umum. Berikut ini tampilan dari web statis yang sudah saya buat. Halaman pertama yakni halaman home, yang saya beri judul Jailbreak Official Gami Syar'i Premium. Terdapat slide gambar yang bergulir secara otomatis.
Hal ini dikarenakan pada file index.blade.php saya memakai menu keros pada Bootstrap pada kode program ini. Kemudian saya tambahkan 3 image yang bergulir secara otomatis. Kemudian pada halaman kedua, yakni halaman produk, yang menampilkan data dress yang dijual. Next, pada halaman ketiga, yakni halaman reseller, yang menampilkan data reseller Jilbrief di seluruh Indonesia. Dan halaman yang terakhir, yakni halaman photoshoot katalog, di mana menampilkan beberapa hasil photoshoot model Jilbrief official. Sekian penjelasan mengenai Blade Template Engine dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.